Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutmainah SEME selaku dosen pembimbing pengantar studi Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Leni Masliawati. Adapun teman-teman saya, 1 Lailatul Farhan Nurhasanah, 2 Lutfa Rosalina, dan 3 Muhammad Rosi. Dan kelompok 6 akan menjelaskan tentang studi Al-Quran dan tafsir. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran itu? Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. 2. Isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran wajib diketahui oleh umat muslim. Isi kandungan Al-Quran antara lain tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan dan akidah, ibadah, akhlak, sejarah, hukum, dan sains atau ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Farhan Nurhasanah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama, untuk menetapkan iman Islam. Al-Quran diciptakan untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita secara langsung akan membentuk dan menetapkan iman pada diri kita. Yang kedua, sebagai penyempurna banyak kitab. Al-Quran bukanlah kitab yang pertama kali turun ke bumi, dan Allah sebelumnya juga pernah menurunkan kitab-kitab lain seperti Zabur dan Taurat. Nah, fungsi Al-Quran sendiri sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, hukum dan tuntunan dalam menjalani hidup. Setiap umat Islam wajib berpaling kepada Al-Quran dalam menjalani hidup, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana cara menjalani hidup yang benar dalam Islam. Yang keempat, menjawab masalah hidup. Ketika kita sedang mendapat berbagai masalah, maka berpalinglah kepada Allah. Dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka hati dan pikiran kita akan tenang. Dan dengan hati dan pikiran kita tenang, maka kita dapat menyelesaikan masalah atau persoalan dalam hidup kita. Perkenalkan, nama saya Lutfa Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Al-Quran atau Al-Karim memiliki bukti-bukti atau sifat-sifat yang sangat unik. Salah satunya yaitu keautentikan Al-Quran dijamin atau dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keautentikan Al-Quran sendiri yang diterima baik oleh Rasulullah SAW, tidak terlebih ataupun berkurang satupun dari kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran. Contohnya, huruf Qaf yang merupakan awal dari surah ke-50 ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Selain pada kitabnya, keautentikan Al-Quran dilihat dari sejarahnya juga, yakni masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Karena itu, satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Maka dari itu, masyarakat Arab bahkan sampai sekarang dikenal dengan memiliki hafalan yang sangat kuat. Untuk materi yang kedua, yaitu pengertian tafsir dan fungsinya. Dalam etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil dari kata fassara yufasiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan, dikutip oleh Ma'na Al-Qotton, ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Fungsi dari ilmu tafsir ialah sebagai alat atau sarana utama untuk bisa memahami Al-Quran dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi pembentukan karakter masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosi dari kelompok 6. Saya menjelaskan materi metodologi penafsiran Al-Quran.
Metodologi penafsiran Al-Quran ada 4. Metode tahkliki, metode tafsir tahkliki juga disebut dengan metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya. Metode ijma adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global. Metode muqaran, metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksinya. Metode maudu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan semua ayat. Model-model penelitian Al-Quran dan tafsir. Pertama, penelitian tematik dirasid al-mawadlu'iyah yang tekanannya pada topik atau tema dan isu yang ada dalam Al-Quran. Kedua, penelitian tokoh dirasid firajal al-mufassirin wal tashrikin yang tekanannya pada pemikiran tokoh mufassir baik dari sarjana muslimin maupun orientalis, bersifat individual maupun kolektif. Yang ketiga, penelitian living Quran dirasid fil Al-Quran Al-Hayy yang fokusnya pada bagian praktek masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, penelitian muhtutat melalui pendekatan filologi baca tahqiq al-kutub al-mahtutat yang fokusnya pada kajian manuskrip teks-teks masa lalu yang belum dipublikasikan. Sekian terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tersebut adalah Al-Quran merupakan dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki berbagai macam fungsi. Selain itu, Al-Quran juga terbukti keautentikannya karena Allah yang menjamin keautentikan itu sendiri. Apabila kita membaca Al-Quran hanya dengan seksama, kita hanya bisa memahaminya saja tanpa mengerti maknanya. Maka dari itu kita perlu tafsir untuk memaknainya dengan jelas. Jadi ilmu tafsir merupakan alat atau sarana utama untuk kita memahami Al-Quran. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang studi Al-Quran dan tafsir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.